Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Syahrul SPD. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu, ya. Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Jadi begini Bapak, sesuai dengan yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa saya ada tugas saya pada pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini, di mana pada tugas kali ini yaitu tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, di mana dalam modul tersebut mengharuskan saya untuk mewawancarai kepala sekolah. Nah, kali ini saya akan mewawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan sesuai dengan kebijakan universal. Boleh Bapak? Boleh. Ya, baik. Sebelumnya silakan Bapak diperkenalkan dulu. Saya atas nama Kepala SD 7 Batuyan, nama saya Sahrul SPD. Baik Bapak. Kira-kira selama ini apakah Bapak pernah menemui kasus atau permasalahan mungkin waktu Bapak menjadi guru atau saat sekarang Bapak menjabat sebagai kepala sekolah? Pernah Bu, walaupun saya jadi kepala sekolah baru-baru ini, saya pernah mendapat dilema ya untuk dalam penyelesaiannya. Bagaimana sih cara Bapak untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan yang termasuk dalam dilema etika atau rujukan moral? Jadi dalam dilema etika ini ada dua, ya, sama-sama benar, kasusnya sama-sama benar. Sedangkan rujukan moral itu ada yang benar dan ada yang tidak benar. Jadi kalau dilema etika itu sama-sama benar, sedangkan rujukan moral ada yang benar dan ada yang salah. Ya, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana sih cara Bapak untuk memutuskan sebuah permasalahan atau pengambilan keputusan ketika permasalahan itu sama-sama benar? Bagaimana cara mengambil keputusannya? Dalam mengambil keputusan yang sama-sama benar, ya, langkah pertama kita harus mengidentifikasi, ya, kita harus mengidentifikasi masalahnya. Berarti langkah yang dilakukan adalah mengidentifikasi masalah tersebut. Ya. Kemudian Bapak, apa sih langkah-langkah atau prosedur yang Bapak gunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut? Jadi langkah-langkah yang ambil dalam menyelesaikan masalah itu, yang cari dulu akar masalahnya. Kemudian ya, yang mengajak semua guru-guru mengadakan kolaborasi untuk menyelesaikan masalah. Baik Pak, berarti di sini dalam langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan yaitu mencari dulu permasalahannya apa, kemudian mengajak rekan guru untuk berkolaborasi atau berdiskusi dalam mencari solusi dari permasalahan tersebut. Begitu Pak ya? Ya. Kemudian Pak di sini dari cara-cara Bapak yang Bapak sebutkan tadi, adakah cara-cara yang paling efektif yang menurut Bapak bisa digunakan untuk menyelesaikan sebuah kasus tersebut? Jadi cara yang paling efektif yang pakai untuk
menyelesaikan kasus tersebut dengan cara berkolaborasi, ya, berkolaborasi, ya, dan berdiskusi, bermusyawarah dengan kawan sejawat kita. Nah, berarti cara yang efektif yang Bapak lakukan yaitu berkolaborasi ya, dan berdiskusi dengan rekan. Begitu ya, Pak. Kemudian selanjutnya di sini hal apa saja sih yang Bapak selama ini hadapi terkait dengan menyelesaikan atau tantangan terkait dengan menyelesaikan kasus-kasus yang pernah Bapak hadapi? Mungkin selama ini kan Bapak pernah mengalami katanya kasus dilema etika. Mungkin ada yang sulit sekali Bapak bicarakan. Nah, seperti apa sih tantangannya? Jadi tantangan dalam pengambilan keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik karena keduanya sama-sama benar, gitu. Ya, berarti tantangannya adalah mencari keputusan yang terbaik supaya keduanya tidak saling merugikan. Berarti mencari keputusan yang terbaik supaya keduanya tidak saling merugikan. Kemudian di sini apakah Bapak itu mempunyai waktu tertentu dalam menyelesaikan masalah ataukah langsung diselesaikan saat itu juga? Pada biasanya ya masalah itu harus kita selesaikan lebih cepat, lebih baik, ya. Seperti itu. Jangan kita tunda-tunda. Nah, harus kita selesaikan lebih cepat, ya. Itu lebih baik. Berarti di sini Bapak langsung menyelesaikannya saat itu juga, begitu? Ya. Nah, selama ini Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini? Jadi, ya, yang membantu kami dalam menyelesaikan kasus-kasus di sekolah ini, ya, berkolaborasi dengan semua pihak, baik itu rekan guru, ya, kemudian wali murid, bahkan komite. Ya, baik Pak, dapat saya simpulkan di sini yang dapat membantu untuk menyelesaikan kasus-kasus di sini yaitu ada berkolaborasi dengan guru-guru, gitu ya, kemudian orang tua atau wali murid dan bahkan terkadang dengan komite, begitu Pak ya. Ya. Dari semua yang tadi yang Bapak sampaikan, adakah pembelajaran yang Bapak ambil dari cara-cara Bapak menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah ini? Dari pembelajaran yang dapat saya ambil, ya, bahwa setiap manusia itu punya masalah, ya. Kadang-kadang membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jadi kebetulan harus kita pertimbangkan matang-matang, dengan matang-matang, berkolaborasi dengan, ya, berdiskusi dan musyawarah untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Berarti pembelajaran yang diambil bahwa setiap manusia itu mempunyai masalah. Ya. Dan dimanapun berada, itu pasti kita dihadapkan dengan masalah dan mengambil keputusan, begitu Pak? Ya, itu sudah pasti. Kemudian dalam mengambil keputusan itu kita berkolaborasi, kemudian bermusyawarah untuk mendapatkan keputusan yang terbaik, lebih cepat, lebih baik. Ya, baik Bapak, saya ucapkan terima kasih banyak karena Bapak telah meluangkan waktunya untuk siap diwawancara pada hari ini dan Bapak telah mendukung saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 ini. Saya mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang berkenan di hati Bapak. Baik Bapak ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Kepala. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Begini Bu ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena Ibu telah bersedia untuk meluangkan waktunya di wawancara pada hari ini, yang mana sesuai yang saya ungkapkan tadi bahwa saya ini ada tugas pada program pendidikan guru penggerak angkatan 10 yang sedang saya ikuti ini, di mana pada PGP itu saya ada tugas di modul 3.1 yaitu untuk mewawancarai kepala sekolah. Nah, kali ini saya akan mewawancarai Ibu terkait dengan pengambilan keputusan sesuai dengan kebijakan universal. Bisa Ibu? Bisa. Tapi sebelumnya mohon izin Ibu memperkenalkan diri dulu. Nama saya Jamilatul SPD, Kepala Sekolah SDN 1 Batuiyang, Kecamatan Sumedang. Ya, terima kasih Bu ya. Kita mulai Bu. Untuk pertanyaan yang pertama di sini Ibu, kira-kira selama Ibu menjadi kepala sekolah, itu apakah pernah Ibu menemui kasus atau permasalahan yang mana di mana permasalahan itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Selama ini ya, banyak permasalahan yang sering kita lalui. Banyak terjadi kalau tidak salah itu satu permasalahan antara apa namanya bahwa dikatakan itu ya, anak itu bisa sama apa namanya bukan dengan sengaja ya, kan namanya guru namanya bukan itu permasalahan itu dikatakan gurunya itu apa begitu sekarang dia karena dia mengerjakan tugas mungkin melakukan tugas di sekolahnya saya di kelas dia melakukan tugas terus tidak sengaja bukan sengaja kan namanya guru perlu itu karena yang namanya guru jadi kita emosi dia malah menghentikan kelas si anak itu tidak mengerjakan itu pada waktu itu kena ya apa namanya dipukul dia sedikit ya yang namanya karena masyarakat sekarang kita sudah apa namanya sudah malah tidak asing lagi dengan apa namanya aturan yang sekarang. Anak itu memberitahu orang tua yang atas pangkasan pada kuasa itu. Jadi anak itu nggak tahu dia orang tua itu pulang mengasih tahu orang tua dan orang itu adalah sedikit begitulah nanti kesini ke orang tuanya melaporkan bahwa anak itu saya diberikan guru-guru sehingga kok guru itu sendiri tidak tahu dia anak itu karena tiba-tiba datang wali guru ini kesini keberatan ingin membawa dia ke yang berarti intinya di sini kasusnya itu Ibu ya, ada seorang anak yang melapor kepada orang tuanya bahwa dia pernah dipukul oleh guru, yang mana maksud dari guru itu bukan hanya untuk apa namanya memukul, tapi karena ada kejadian setelah itu tidak mengerjakan PR, dan itu bukan dia saja, intinya pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi sebuah permasalahan yang termasuk dalam dilema etika ataupun bujukan moral? Karena di sini ya kita apa namanya etika itu juga ketika itu kasus yang selesai kali ini ada yang pernah saya bujukan moral itu aslinya benar kesalahan. Jadi kami mengambil ceritanya dengan ini kami sesuaikan dengan apa namanya permasalahan yang terjadi ketika itu.
yang ada nilai etika moralnya dan itu, tapi saya lihat dari sana, dari kasusnya. Begitu Bu, berarti Ibu lihat dari kasusnya. Selanjutnya untuk penyelesaian selanjutnya ini, bagaimana cara Ibu untuk memutuskan sebuah permasalahan ketika permasalahan itu sama-sama benar? Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut yang sama-sama benar? Bisa ya, cara menyelesaikan kalau sama-sama benar itu saya hadapkan orang yang bermasalah itu atau siswa ataupun yang bermasalah saya hadapkan dia saat penjelasan itu apa yang kira-kira salah apa dia lah, saya kasih pandangan, saya sarankan dia karena ini kasus ini benarnya di sini, ini benarnya di sini, ini salahnya di sini. Keduanya sama-sama punya benar atau ada salahnya, ada benarnya. Karena kita sebagai manusia itu antara orang-orang muslim, antara yang satu dan yang lain apakah ada salahnya? Kita saling memaafkan. Karena di sini kalau saya hukum yang ini ada benarnya, kalau saya ada benarnya, jadi marilah kita dengan kejadian ini untuk tidak apa yang kita jadikan dia permasalahan hidupnya, mari kita sama-sama saling memaafkan. Berarti dalam memutuskan sebuah permasalahan begitu Ibu memanggil antara yang bermasalah dan keduanya, kemudian sama-sama mencari solusinya. Jadi saya jangan kita ambil solusi sepihak, jadi harus berhadapan yang kedua belah pihak. Untuk selanjutnya ini Bu, apakah langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang Ibu gunakan dalam menyelesaikan masalah? Langkah-langkah atau prosedur seperti apa? Jadi langkah-langkah yang biasa kalau ada permasalahan, kami hidup bersama di sini, hidup bersama dengan warga yang terlibat yang permasalahan itu. Jadi mari kita ambil dengan kesepakatan dengan suara terbanyak atau suara suara bersama bersama ini. Jadi kami tidak bisa dari sini, harus kami ambil keputusan dengan warga di sekolah bersama. Berarti langkah atau prosedur yang Ibu lakukan adalah mengajak sekolah untuk berdiskusi dengan bagaimana kemudian perasaan ini bersama. Jadi ataupun dengan koridor tidak menyimpang, tidak itu tetap itu, tapi kita selalu berdiskusi soal dengan warga sekolah guru, kolaborasi berarti kembali harus wajib kolaborasi sekolah itu wajib. Ya, baik sekali Bu. Kemudian selanjutnya di sini dari cara-cara yang Ibu sebutkan tadi, adakah cara-cara yang paling efektif yang menurut Ibu yang bisa Ibu gunakan untuk menyelesaikan sebuah kasus tersebut? Cara-cara yang paling efektif? Biasanya juga kalau memang itu sudah misalnya ada kasus yang mestinya misalnya sangat kesehatan itu kalau saya panggil secara pribadi saya ada keluarga ahli yang punya masalah itu saya panggil dia, saya kasih dia pencerahan dengan nasihat atau istilahnya bagaimana masalah yang dihadapi itu. Jadi saya panggil ini kalau juga tidak ada jalan itu, baru saya ajak misalnya mana sih yang saya anggap terlibat yang penting, jadi bisa begitu menjaga dari masalah kalau memang itu ada salah isi misalnya tidak boleh kalau seorang finansial yang sebenarnya kan ada sudah kita itu yang paling bisa saya langsung panggil yang bisa saya kasih dia secara keluargaan, saya kasih dia secara keluargaan, saya kasih dia bagaimana kita bisa
sekolah dengan aturan yang mengambil. Jadi saya itu mengambil contoh dengan aturan baik itu di sekolah maupun di masyarakat, seperti apalagi di negara, di desa seperti itu adalah aturan-aturan yang tak boleh karena kita di sekolah. Jadi ketika dapat dari itu saya pertama itu saya siapkan dari sejak keluarga. Kalau tak bisa saya gara-gara itu baru saya dari bicara sama seorang yang tidak sekolah siapa yang bisa gitu. Saya serukan itu, saya sampaikan itu kalau bisa baru sepakat kita. Jadi tidak satu sendiri. Saya pikir dulu apa namanya dan bagaimana akibatnya bagi si Berarti cara yang paling efektif menurut Ibu adalah pertama Ibu memanggil secara pribadi untuk yang punya kasus atau secara keseluruhan. Kemudian kalaupun tidak terdapat jalan, itu akan memanggil siapa yang lebih terdekat, yang dengan masalah itu untuk membantu, untuk membantu mencari solusi. Ya. Baik Ibu, untuk selanjutnya di sini hal apa saja sih Ibu yang selama ini yang mungkin menghadapi tantangan tersendiri saat Ibu menyelesaikan kasus-kasus yang Ibu hadapi? Mungkin saat Ibu menghadapi kasus dilema etika itu, Ibu sulit sekali memecahkannya. Nah, seperti apa tantangannya itu? Kalau penghuni berhadapan terus tidak mengerti dengan apa namanya keadaan kita di sekolah dengan aturan saya terus kalau sudah begini itu namanya yang paling sulit itu apa yang tidak mengerti gagal kita kan tidak bisa terlepas dari orang yang diamanahkan kepada kita. Berarti tantangannya itu kalau dihadapkan dengan wali murid yang tidak mengerti tentang aturan-aturan yang ada di sekolah. Selanjutnya Ibu, dalam penyelesaian masalah ini, apakah Ibu itu mempunyai waktu tertentu dalam menyelesaikan masalahnya, atau kalau ada masalah itu langsung diselesaikan saat itu juga? Iya, itu yang namanya masalah kan tidak boleh kita saya itu ada masalah harus cepat terselesaikan. Saya tidak apa-apa, bahkan karena kita kan kita di sekolah itu sebenarnya 24 jam waktu kita misalnya kan tidak dapat selesaikan rumah dan harus saya itu tidak mau lama-lama harus segera selesaikan. Saya nggak bisa. Berarti intinya setiap ada masalah langsung diselesaikan saya. Karena lebih cepat lebih baik. Ya, saya itu tetap itu prinsip saya lebih cepat lebih baik dan enggak saya mau menunda-nunda masalah mas kebiasaan sampai ke itu tidak mau harus selesai di tempat. Saya nak kata yang berat itu tetap kalau saya berlaku dengan aturan yang paling dicerahkan sekarang. Luar biasa sekali Bu. Saat itu diselesaikan dengan aturan tetap yang berlaku. Kalau memang itu sangat tidak memungkinkan, saya berusaha menyelesaikannya biar kalau tidak mampu harus saya berkolaborasi dengan insan yang terkait. Luar biasa sekali Bu, langsung menyelesaikan saat itu juga. Kemudian selanjutnya Ibu di sini adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi di sekolah? Ya, yang membantu. Iya, juga warga sekolah yang ikuti bulanan kita kan kerjasama kolaborasi dengan warga sekolah itu dalam hal apapun kita terima harus kita sering-sering diskusi sering-sering apapun warga sekolah itu kalau sementara dalam hati ya sebenarnya kami dalam hal tugas harus dia tahu warga sekolah itu dan tentunya yang selama ini dalam menyelesaikan
permasalahan ibu itu dibantu oleh warga sekolah. Warga sekolah. Melibatkan warga sekolah. melibatkan warga sekolah, dan kalau tidak bisa misalnya warga, kan ada atasan kita, ada pengelola, ada atasan kepala sekolah, dan pengawasan kalau tidak bisa misalnya ada kepala sekolah, ada pengawasnya, misalnya bukan pengawas, nanti pengawasnya juga ada. Jadi harus berjenjang, tidak melangkah di masing-masing. Jadi Intinya berarti di sini memanfaatkan warga sekolah, dan kalaupun itu tidak ketemu solusi dengan warga sekolah, maka akan melibatkan pengawas dan akan tingkat yang lebih tinggi lagi. Yang penting jenjang pendidikan jangan kita lampaui. Luar biasa sekali Ibu, luar biasa ya. Nah, Ibu, untuk pertanyaan yang terakhir ini, dari semua yang tadi Ibu sampaikan, adakah pembelajaran yang Ibu ambil dari cara-cara Ibu menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah? Jadi pembelajaran saya ambil dengan seterapan sekarang itu jadi sangat luar biasa. Jadi misalnya pembelajaran maksud saya ya, apapun itu apa namanya yang kita inginkan sama dengan seperti yang kita inginkan, dan apapun permasalahan kalau dengan mudah kita menyelesaikannya karena sudah permainannya dari awal, apa yang kebijakan kita akan terapkan sesuai dengan kebijakan awal yang kita terapkan, dan membuat keluar dari itu, jadi gampang. Itu masalah itu yang saya dapat. Kalau kita dari awal itu amburadul, otomatis amburadul semuanya. Jadi sejak awal kita melakukan sesuai dengan niat awal, kita mengisikan yang benar-benar sesuaikan dengan opsi masing-masing. Alhamdulillah semua akan jangan kita seperti dalam melangkah aturan. Berarti intinya pembelajaran yang diambil di sini yaitu dengan Ibu melibatkan semua warga sekolah sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jadinya apapun masalah yang dihadapi oleh sekolah ini akan mendapatkan solusi yang baik. Iya, luar biasa sekali Ibu. Saya ucapkan, kali ini sudah berakhir Bu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak karena Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai pada hari ini. Dan ini seperti yang saya katakan tadi, ini membantu saya dalam menyelesaikan tugas pada pendidikan guru penggerak ini. Saya mohon maaf Ibu apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang berkenan di hati Ibu. Mohon maaf.